Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu hebat semuanya. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia menyempatkan di tengah-tengah kesibukan Panjenengan Sedoyo untuk bisa berkumpul di sini sharing bersama saya. Jadi di sini saya tidak ada niat untuk menggurui, tapi memang ini saya sharing pengalaman saya yang saya dapatkan ketika mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi alhamdulillah sebelum kita mulai, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, bisa bareng-bareng sharing dengan Panjenengan Sedoyo. Di sini yang saya sampaikan adalah mengenai budaya positif di sekolah. Jadi di sekolah kita ini sebetulnya sudah melakukan budaya-budaya positif. Jadi setiap hari itu baik anak maupun Panjenengan Sedoyo itu sebetulnya sudah melaksanakan budaya positif tersebut. Hanya saja kita nggak sadar ini masuk ke apa gitu lah. Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak itu jadi tahu yang seperti ini itu masih budaya positif gitu. Contohnya saya kira apa ibu-ibu yang sudah dilakukan anak-anak kita maupun Panjenengan Sedoyo yang merupakan budaya positif di sekolah ini, kira-kira apa menurut Panjenengan? Memberi salam. Sapa, salim. Ya, salim. Itu masuk ke 5S nggih. Apa senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, itu sudah dilakukan anak-anak kita. Jadi setiap pagi anak-anak ketika masuk gerbang itu kan mereka juga ya apa namanya Sepeda motornya dituntun ya. Ya, Bapak Ibu yang bertugas piket itu menyapa. Nah, itu sebetulnya juga merupakan budaya positif. Yang lainnya lagi apa Ibu-ibu? Membersihkan kelas. Ya, Membersihkan kelas, piket kelas. Terus ini loh, setiap anak-anak istirahat siang itu biasanya mereka melakukan sholat berjamaah. Sholat jamaah. Nah, itu juga berjamaah yang waktu duha itu. Iya, itu juga anak-anak sering. iya, itu juga budaya positif yang alhamdulillah sampai sekarang masih dilakukan oleh anak-anak, baik anak-anak maupun bapak ibu guru. Latar belakang dari budaya positif ini sendiri adalah merupakan nilai-nilai yang diterapkan di sekolah. Budaya yang berkembang di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia yang sekolah yakini selama ini. Jadi yang dianggap sesuatu yang positif, yang mulia itu kemudian dilakukan. Budaya positif ini merupakan nilai-nilai yang diterapkan di sekolah. Budaya yang berkembang di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia yang sekolah yakini selama ini. Jadi untuk itulah menciptakan budaya positif yang merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan kesempatan dan kebebasan murid dalam proses belajar. Sekarang ini memang untuk melakukan pembelajaran itu kita ini lebih ke apa ya, sesuai dengan keinginan murid. Jadi berpihak pada murid. Kalau dulu ya kita lebih melayani ya. Jadi kalau dulu itu mungkin kita semua bapak ibu guru itu mengajar itu ya kita punya konsep yang namanya mengajar ya harus di dalam kelas ya, ada papan tulis, kemudian anak-anak duduk rapi di bangku gitu. Kalau sekarang itu beda lagi. Jadi paradigmanya sekarang itu sudah beda lagi. Kita itu belajar mengajar itu tidak harus di dalam kelas. Bapak Ibu bisa menanyakan ke anak-anak sekiranya kita kan biasanya tahu nggih kondisi anak-anak kalau sudah bosan itu biasanya kita itu sudah bisa membaca. Nah, kalau sudah seperti itu kita bisa melakukan bisa melakukan semacam ini loh, improvisasi ya, kita bisa improvisasi di kelas, bisa sekedar untuk membangkitkan semangat mereka lagi itu macam-macam. Bisa juga ibu itu menawarkan ke anak-anak, gimana anak-anak sekiranya kok kelihatannya kamu semua kok sudah bosan belajar di kelas. Sementara kadang kan
kita mengajar itu ada 3 jam pelajaran, ada 4 jam pelajaran gitu, supaya anak-anak nggak bosan ditawarkan aja. Sekiranya anak-anak mau belajar di luar kelas itu ditawarkan mau belajar di mana, misalnya di perpus Bu, di perpus itu ada AC-nya ya, kita giring aja. Jadi boleh separuh jalan kita di kelas, kemudian anak-anak digiring ke perpustakaan untuk melanjutkan pembelajaran, itu bisa. Di sana meskipun tidak ada bangku, tidak ada meja, kan anak-anak bisa iya. Yang penting sekarang nyaman, karena kalau anak-anak sudah nggak nyaman itu materi apapun yang kita berikan juga tidak akan masuk. Iya, jadi ya memang sekarang seperti itu Bu. Jadi mungkin sudah ada perubahan ya, lebih istilahnya lebih luas lah, nggak kaku seperti dulu. Namanya dokter ini. ya, merdeka belajar itu. Iya, merdeka belajar. Memang itu merdeka seperti itu. Tujuan dari budaya positif sendiri adalah untuk mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas, kemudian membangun motivasi internal murid dalam pembelajaran, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas ini, panjenengan sedaya mungkin sudah menerapkan gitu, seperti membuat kesepakatan kelas itu. Ya, sudah. Ya dulu istilahnya kesepakatan kelas, mungkin yang sekarang itu menjadi keyakinan kelas, karena ya kalau kesepakatan kelas itu masih ada kesepakatan kelas, kemudian peraturan kelas lah. Dulu peraturan kelas gitu Masih terdengar ada pressingnya. ya, masih kalimat-kalimatnya mungkin masih ada negatifnya ya. Semacam contohnya gini, kalau peraturan kelas dilarang coret-coret bangku. ya, dilarang datang terlambat, dilarang bermain HP pada saat jam pelajaran. Dulu kan kalau namanya peraturan sekolah kan seperti itu ya, peraturan kelas. Kalau sekarang itu diubah ke keyakinan kelas, Lebih lunak gitu ya. bahasanya lebih positif. Jadi misalnya tidak boleh datang terlambat, itu bisa diubah dengan Datang tepat ya, waktu. datang tepat waktu. Nah itu kan jadi kalimat negatifnya dihilangkan menjadi yang positif-positif, sehingga anak-anak itu memang juga Terbiasa berpikir positif. Ya, terbiasa berpikir positif. Berikutnya, membangun motivasi internal murid dalam pembelajaran. Ini membangun motivasi internal itu menciptakan motivasi-motivasi dari mereka sendiri yang bukan berasal dari aturan yang kita terapkan. Jadi misalnya contoh ringannya gini, kita itu menyuruh anak-anak untuk pakai helm. Itu tidak, mereka kan pada saat sebelum-sebelumnya kan mungkin pakai helm itu untuk apa toh? Karena takut polisi gitu. Takut polisi kan gitu biasanya ya. Tapi di sini tuh kita memberikan pengertian ke anak-anak bahwa kamu itu pakai helm itu bukan karena takut dengan ditilang, ya takut ketilang, itu tidak. Tapi helm itu kan fungsinya untuk melindungi diri. Kepala kita, kalau ya namanya kadang kan kita ya musibah itu datangnya kan kita nggak tahu lah, kalau ada tiba-tiba jatuh itu kan kepalanya terlindungi ya, biar nggak kebuntu. Jadi yang seperti itu tuh sehingga anak-anak iya berarti helm itu bukan untuk menghindari peraturan polisi, tapi memang untuk keselamatan kita. Nah, yang motivasi yang seperti itu yang merupakan motivasi internal dari mereka. Jadi mereka itu tahu bahwa ini baiknya bagaimana, buruknya bagaimana, itu dari mereka sendiri, bukan karena dari peraturan yang diterapkan. Kemudian mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dengan menerapkan pembelajaran yang tidak harus di dalam kelas. Tadi kan otomatis menyenangkan anak-anak gitu. Contohnya lagi ya ini, menertibkan anak-anak. Biasanya kalau yang rambutnya panjang, anak-anak yang cowok biasanya kan yang sebelum-sebelumnya bawaan menertibkannya main popol gitu. Jadi potong rambutnya anak-anak itu nggak beraturan ya, tiba-tiba dipopol sehingga anak-anak itu ketika masuk kelas itu malu, minder gitu. Itu merasa terbulir ya? Iya. Nah alhamdulillah yang di sekolah kita itu sudah mulai ada penerapan. Jadi menertibkan rambutnya anak-anak yang gondrong, anak-anak cowok itu tidak dengan popol, tapi mengundang ini loh, barbershop. Ya, barbershop dari luar ya. Kita kolaborasi dengan barbershop di dekat-dekat sekolah untuk didatangkan ke sekolah. Kemudian anak-anak yang rambutnya gondrong tadi secara sadar diri ya, potong ke jadi
dan potongnya itu nggak main popol, nggak beraturan, nggak, di situ ada hairstylesnya gitu loh. Jadi anak-anak itu tetap pede, ya ditertibkan tapi tetap pede dan nggak membuat mereka malu gitu. Itu contohnya. Kemudian mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, tadi contohnya anak-anak minta pembelajaran di perpus, ya di taman, ya itu contoh berpihak pada murid. Terus menertibkan anak dengan potong rambut, dengan mengundang barbershop juga berpihak pada murid, sehingga mereka tetap bisa rambutnya bisa tertata rapi sesuai style mereka, maunya seperti apa gitu. Nah, untuk keyakinan kelas sendiri biasanya Bapak Ibu itu jelas dulu kan paling kelas nggih, menerapkan keyakinan, membuat keyakinan kelas itu biasanya awal semester di awal tahun belajar. Nah, yang mungkin sebelumnya tadi masih berupa kesepakatan kelas, mungkin nanti bisa diganti dengan keyakinan kelas. Kemudian ini materi berikutnya adalah penerapan segitiga restitusi. Nah, ini yang seperti apa? Jadi sebagai guru itu dalam menghadapi murid kita juga punya 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, ini yang mungkin paling sering kita lakukan secara tidak sadar, karena biasanya anak terlambat masuk kelas, anak tidak mengerjakan tugas, biasanya itu Bapak Ibu guru itu cenderung memberikan hukuman gitu. Nah, contohnya apa hukumannya? Biasanya jenengan contohnya apa? Kalau saya anak terlambat itu saya minta untuk menghafal 5 dasar dan sis kalau saya. Berarti itu datanya dari jenengan gitu. Jenengan yang langsung menyuruh anak. Yang dimaksud posisi kita sebagai penghukum itu seperti itu. Nah, jadi apa yang dilakukan anak yang tidak sesuai dengan jenengan itu kemudian jenengan memberikan, nah kamu kalau tidak mengerjakan ini berarti kamu harus menghafal ini, itu menghukum. Terus contohnya lain lagi apa? Biasanya hukuman yang jenengan berikan itu apa? Yang pernah Membersihkan kelas, membersihkan kamar mandi. Sana kamu karena terlambat 1 jam pelajaran, sana kamu pergi ke kamar mandi, silahkan dibersihkan kamar mandinya, seperti itu gitu. Nah, itu posisi kontrol sebagai penghukum contohnya. Kemudian kalau yang membuat rasa bersalah, contohnya kira-kira bagaimana Bu? Membuat rasa bersalah itu. Membuat rasa bersalah. Misalnya dia terlambat ya. Iya, Dia terlambat. Terus jadi ya kita beri pengertian bahwa kehadiranmu itu kalau sering terlambat mengganggu kamu. Oh gitu. Jadi kalimatnya seperti gara-gara kamu terlambat. Ini teman kamu Mengganggu jadi mengulang. mengulangi Bapak Ibu. Iya. Ini ibu juga jadi mengulang lagi materi karena kamu terlambat. Jadi anak diberikan kalimat seperti itu sehingga merasa bersalah. Terus selain itu juga posisi teman. Nah, kalau posisi teman Merasa ini terganggu loh. merasa terganggu. Iya kan fokusnya hilang. Apalagi misalnya pelajaran matematika ya diberikan, terus pada saat itu anak itu fokus mempelajari matematika, terus temannya datang, otomatis langsung hilang moodnya itu. Kalau ini kontrol sebagai teman itu maksudnya gini, kita sebagai guru itu memposisikan diri itu sebagai kawan mereka, jadi sebagai teman murid-murid kita, mungkin dengan bahasa yang lebih akrab. Nah, ini sebetulnya anak-anak senang mungkin ya kalau kita itu pakai bahasa yang lebih mengakrabkan dengan mereka, lebih dekat. Ada negatifnya juga, Menjadikan dia lebih tergantung dengan guru itu, dan mungkin tergantung juga Allah kadang belum menyampaikan kurang sopan. Anak yang tahu batasan mungkin akan baik, tapi untuk anak-anak yang tidak tahu batasan, ini guru saya itu biasanya mereka cenderung kurang sopan gitu, karena menganggap sudah akrab. Kalau guru memposisikan sebagai teman kan otomatis lebih akrab ya dengan murid-murid. Nah, itu yang kadang anak-anak itu terlena, lupa akan batasan ya. Kadang komunikasi dengan Bapak Ibu guru tidak pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, seolah-olah itu Bapak Ibu guru Bapak Ibu guru itu teman sebaya itu. Tetap
dari posisi penghukum, membuat rasa bersalah dan teman ini pasti ada negatif dan ada positifnya. Nah, untuk pemantau, untuk posisi pemantau ini kira-kira dari mana? Pemantau. Kalau pemantau itu seperti ini. Sama dengan pengawas tidak? Hampir sama. Ya, jadi kita itu memberikan kebebasan kepada siswa tapi masih tetap dalam pegangan kita. Jadi kita tidak langsung 100% membebaskan kepada siswa itu tidak, tapi lebih ke kita mengontrol. Jadi tetap mengontrol, membebaskan mereka tapi tetap mengontrol. Kemudian yang terakhir ini posisi manajer. Mungkin dari 1, 2, 3, 4, 5 ini yang paling baik diterapkan dan banyak nilai positifnya adalah sebagai manajer. Kalau sebagai manajer ini kita sebagai guru itu ketika ada siswa yang indisipliner melanggar suatu peraturan itu tidak langsung menghukum, tapi kita lebih berbicara, mencari solusi. Jadi kita menggali dulu apa penyebab mereka itu terlambat. Misalnya, saya pernah ada siswa itu memang setiap jam pelajaran saya datangnya itu jam kedua. Jadi saya jam pertama, jam kedua, dia jam kedua itu baru datang, dan itu ternyata setiap hari. Kemudian saya coba komunikasi dengan BK, memang anak itu setiap hari datangnya terlambat, dan setelah saya mencari tahu dari teman-temannya, itu bukan karena dia tidak punya sepeda motor atau jarak rumahnya terlalu jauh, itu tidak, tapi karena kalau malam dia itu membantu parkir truk di area Bagor. Jadi memang dia sudah yakin hanya tinggal dengan ibunya, dahulunya ibunya yang bekerja, tapi kemudian ibunya kecelakaan dan kedua kakinya diamputasi, sehingga dia menggantikan posisi ibu ya. Jadi dia menghidupi ibunya, kemudian dia sendiri sekolah, membayar SPP dan lain-lain, itu memang dari penghasilan dia kerja ya. Dia bekerja di gudang. Kalau sepulang sekolah itu dia membantu di gudang toko plastik. Dia mengangkut barang-barang dari gudang dimasukkan di dalam toko ya siang. Terus pulang sekolah, terus malam yang mulai jam 10 malam sampai jam 3 pagi menjelang subuh itu dia parkir di area Bagor, parkir di area bilangan Bagor yang tempatnya itu, dia parkir di situ. Jadi ketika pulang dari goyangan dia itu tidur ngantuk, nggak ada yang bangun ya. Dan itu memang kita kalau mau menghukum juga kasihan ya, tapi kalau juga nanti kan teman yang lainnya kan ada rasa iri itu ya. enggak ada berarti kan posisi guru di sini ya, guru hendaknya bersikap lebih bijaksana. Lebih bijaksana. Jadi ketika saya pernah itu telatnya itu dia akhirnya tidak mengikuti ulangan harian karena memang temannya sudah berjalan 1 jam, dia baru datang. Nah, dia kalau menyusul waktu itu menyusul kan ada 10 soal, tapi dia tidak tuntas, hanya dikerjakan 4 soal karena waktunya sudah habis. Nah itu akhirnya saya manggil dia, kemudian ngobrol, kemudian menanyakan apa tahu penyebab kamu itu selalu terlambat. Itu kemudian dia juga cerita sesuai dengan apa yang diceritakan teman-temannya, bahwa dia itu bekerja sepulang sekolah gitu. Nah setelah itu kita kalau sebagai manajer itu kita menawarkan ke anak tersebut, nah kamu tahu nggak kesalahan kamu apa? Nanti dia kan akan menyebutkan kesalahan saya kira-kira ini Bu, sering terlambat kelas sehingga saya tidak bisa mengikuti ulangan. Di situ kemudian kita tanyakan, nah kira-kira keyakinan kelas apa toh yang kamu langgar? Itu dia nanti menyebutkan. Setelah itu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu ke depannya. Seperti itu contoh posisi guru sebagai manajer. Jadi kita nggak langsung menghakimi. Ya betul, nggak langsung menghakimi. Jadi kita harus tahu apa yang membuat dia itu tidak. Nah di sini ada 5
5 kalimat pertanyaan dari 5 posisi kontrol tadi. Untuk kalimat yang pertama, patuhi aturan saya, awas. Ini kira-kira cocoknya untuk kalimat apa? Guru sebagai apa? Penghukum. Ya, penghukum, betul sekali. Kemudian yang kedua, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini? Ini kira-kira dari 5 kontrol ini Pembuat rasa bersalah. rasa bersalah. Jadi anak-anak itu dibuat untuk merasa bersalah gara-gara saya, itu orang tua saya jadi susah. Jadi ini di psikologi anak juga tidak bagus karena anak nantinya akan selalu teringat, selalu menjadi anak yang apa ya, minder, merasa Bisa bersalah. menjadi minder, selalu merasa bersalah. Iya, merasa bersalah. Terus kalimat yang ketiga, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti bapak bantu bereskan. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini Masuk teman. Gitu. Tapi negatifnya ya Ya itu tadi, ya, telana. Iya. Iya. Untuk anak-anak yang Iya. kurang tahu batasan, ya telana itu Iya. tadi, kurang menghormati bapak ibu gurunya. Untuk kalimat yang keempat, sanksi atau konsekuensinya apa? Kira-kira yang cocok? Pemantau, ya masuk ke pemantau. Jadi memang menyerahkan kepada anak, tapi Tetap dipantau. ya lebih ke apa ya, masih terikat, masih ada ikatan. Yang kalimat yang kelima, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi itu contoh-contoh apa ya, posisi kontrol. Jadi 5 kontrol kita sebagai seorang guru atau pengajar dalam menghadapi murid. Nah, berikutnya adalah penerapan segitiga restitusi. Dari 5 kontrol tadi, kontrol yang paling positif untuk kita terapkan ke anak-anak kan yang sebagai manajer. Manajer. Itu kaitannya dengan ini, penerapan segitiga restitusi. Di mana penerapan segitiga restitusi itu meliputi usaha untuk menebus kesalahan, tetapi inisiatif dari murid yang melakukan kesalahan. Jadi bukan dari kita, tapi langsung inisiatif mereka. Kita hanya menawarkan, kira-kira menurut kamu itu apa yang harus kamu lakukan untuk menebus kesalahan kamu, untuk memperbaiki kesalahan kamu. Terus proses pemulihan akan terjadi bila ada keinginan dari murid yang berbuat salah untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalannya. Jadi ketika kita menangani anak sebagai posisi kontrol yang manajer, itu anak tidak akan malu. Jadi biasanya kita kan memarahi anak itu langsung di depan teman-teman, di dalam kelas, sehingga anak itu setelah itu Merasa diadili. ya satu pasti kalau kita kalimatnya terlalu menyakitkan itu pasti akan diingat-ingat. Itu memori itu pasti akan diingat walaupun dia nanti akan keluar sekolah, akan lulus. Itu pasti wah guru pusing kayak loh. Yang itu loh, kalau marah-marah seperti itu pasti memorinya akan teringat. Yang kedua, dia merasa dipermalukan di depan teman-teman. Jadi kita memarahi anak-anak di depan teman-temannya itu ketika dia kembali ke tempat duduknya, biasanya dia akan diam, terus moodnya sudah beda lagi karena dia merasa diadili, merasa dipermalukan di depan teman-temannya. Nah, untuk penerapan segitiga restitusi sendiri ini, kita yaitu lebih memposisikan diri sebagai manajer. Ini merupakan contoh video penerapan segitiga restitusi, di mana langkah-langkah penerapan segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, mari kita saksikan sama-sama contoh videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk ya. Terima kasih. Ya, gimana kabarnya? Sarapan ya. Kamu kira-kira tahu nggak kenapa beda? Ini merupakan pertanyaan untuk menstabilkan identitas
ya. Cara tertib sekolah bahwa setiap siswa itu harus mengikuti semua kegiatan yang ada di sekolah. Nah, salah satunya kamu mengatakan tidak mengikuti ekstra kurikuler. Kira-kira untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Kedepannya saya akan izin dengan jujur kepada ibu saya jika saya ingin bermain, dan saya akan tidak bolos untuk masuk ekstra lagi. Paling tidak kamu izin ke pembina ekstra kurikuler karena kamu memang tidak bisa masuk. Terima kasih. Jadi memang semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Tapi jadi kita harus harus bisa memperbaiki diri untuk kedepannya saya tidak akan begini lagi apa yang harus saya lakukan. Pasti semuanya punya salah termasuk Wina. Tapi jadikanlah kesalahan kamu itu sebagai sebuah pelajaran untuk memperbaiki sikap kamu di masa yang akan datang. Itu ya. Nah, terima kasih untuk hari ini kamu sudah bersedia hadir di sini memenuhi panggilan yang mulia. Saya harap kamu akan bisa berubah boleh kembali istirahat. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini contoh video penerapan segitiga restitusi. Masih ada satu lagi, sudah atau Ya. mau mesanya satu Ya, lagi? satu lagi Bu yang ada. Biar lebih jelas. Ya, masuk. Iya, sehat. Bagaimana? Sehat? Alhamdulillah saya Sehat. Tapi sudah sarapan belum? sudah Nah, berarti kuat. Kuat menghadapi kenyataan biasanya. Gimana, kamu tahu nggak Wina panggil ke sini itu kenapa? mungkin karena saya tidak selesai mengerjakan ulangan video. Ya, benar. Nggak cuma itu aja, yang lainnya. Kamu itu selama Wina ngajar di kelas kamu. Wina kan ngajar di jam pertama toh, jam 1 sampai jam 2. Iya. Kamu itu sering terlambat. Mesti masuk ke kelas itu jam 4. Kenapa kamu kok selalu terlambat seperti itu? Saya setiap jam 3 pagi itu mengantar ibu jualan ke pasar. Jadi saya harus mengantar dagangan. Habis itu saya kalau pas lagi lama itu saya membantu ibu untuk melayani pelanggan. Jadi habis itu saya pulang dari rumah itu saya tidur lagi dan tidak ada yang membangunkan. Ya itu berarti harusnya kamu nggak tidur. Nah, kamu sampai rumah kira-kira jam berapa kok tidur? Aku ya dari jam Jam sekitar jam 4. jam 4 kamu tidur lagi. Nah terus akhirnya kamu karena capek ngantuk nggak ada yang membangunkan. Terus tahu-tahu udah siang. Kamu kemudian mandi berangkat sekolah. Akhirnya sampai sekolah terlambat. Nah yang membantu selain kamu atau tidak ada? Ya, adik saya anak pertama, adik saya itu masih SD belum bisa membantu. Oh gitu. Oh, selain kamu anak pertama, ayahnya kerja di luar. Iya, Ayahnya kerja di luar kota. Nah kalau gitu, kamu ingat nggak keyakinan kelas kamu itu apa? masih ingat. Apa saja? Salah satunya, salah satunya yang berkaitan dengan kamu, yang berkaitan dengan masalah kamu saat ini apa? Yang kamu langgar itu kira-kira? Tidak bisa hadir di sekolah tepat waktu. Tidak bisa hadir di sekolah tepat waktu. Nah itu kamu belum. Sebetulnya gini ya Nopal, membantu orang tua itu memang kan kewajiban seorang anak. Tapi kamu ini juga siswa yang punya tanggung jawab di sekolah. Nah salah satunya itu kamu harus datang di sekolah tepat waktu sehingga kamu tidak sampai terlambat.
sebetulnya sudah dipraktekkan sih, cuman tidak tahu ini masuk ke dalam teori apa. Saya sendiri pun juga tahunya bahwa ini penerapan segitiga restitusi juga ketika mengikuti pendidikan online. Dari yang saya sampaikan tadi, mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada tanggapan dari panjenengan sedaya, monggo Ibu. Sudah? Mungkin dari Ibu Septi ada tanggapan? Ini loh, bagaimana cara kita menggiring anak supaya termotivasi bisa berubah, itu menggiringnya itu bagaimana? Untuk menggiring anak supaya bisa berubah dari dia sendiri, bukan karena takut peraturan, tapi karena motivasi dari dia sendiri, ya, memberikan, ya seperti tadi, memberikan kesadaran kepada siswa bahwa memang anak-anak melanggar itu kan ada beberapa kebutuhan yang mereka itu belum terpenuhi. Contohnya misalnya anak-anak yang pada saat jam pelajaran itu jam terakhir, kita kan kalau hari Selasa dan Rabu itu kan pulangnya jam 4 sore. Anak-anak itu mungkin terlalu jenuh menerima materi dari pagi sampai sore, sehingga kadang itu ketika jam mengajar kita itu 2 jam terakhir, 3 jam terakhir itu mereka kan sudah jenuh. Ada beberapa anak yang kemudian itu tidak ada di kelas, tasnya ada tapi anaknya nggak ada. Ternyata anaknya bermain bola voli di lapangan, ya bermain basket. Yang seperti itu sebetulnya memang mereka ada beberapa kebutuhan yang nggak terpenuhi, antara lain adalah kebutuhan akan kebebasan. Jadi mereka butuh kebebasan, kemudian butuh kesenangan gitu, karena jenuh di dalam kelas. Ya nggak apa-apa, untuk satu kali kita pantau saja, nggak apa-apa. Untuk kemudian berikutnya kita bisa memanggil mereka, kemudian diadakan inilah semacam kita kasih masukan-masukan bahwa sekolah mengikuti pelajaran di kelas itu tidak hanya peraturan sekolah yang kamu ikuti, tapi tujuan kamu sekolah di sini kan memang untuk mendapatkan ilmu, bukan hanya untuk karena takut peraturan sekolah sehingga kamu tertib melaksanakan pembelajaran di kelas dari awal sampai pulang sekolah, itu tidak. Tapi memang itu kebutuhan mereka, kebutuhan akan mendapatkan ilmu. Jadi kita kasih pengertian pelan-pelan aja. Memang anak itu kalau dikerasi ya semakin semakin melawan, bahkan mereka terkadang nesu-nesu wae, wis esuk ngono neh malah mereka kayaknya senang lihat kita marah-marah ya. Jadi memang mintanya anak-anak itu diajak ngobrol. Ya, dengan pembiasaan positif, dari situ nanti akan timbul motivasi internalnya. Itu Bu. Seperti itu. Monggo yang lain yang mau menjadi saya sudah untuk menciptakan motivasi menciptakan budaya positif. Ya, menerapkan budaya positif. Jadi setelah ini saya harap saya panjenengan sedoyo akan bisa menerapkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Jadi bisa ditularkan juga kepada Bapak Ibu guru lain yang pada saat ini belum bisa hadir karena mengajar di dalam kelas. Nah, dari saya itu mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara diseminasi budaya positif hari ini. Semoga bermanfaat untuk panjenengan sedaya ke depannya. Terima kasih. Amin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Campur ibu antara kelas dan siswa. Apa? Ada kompakan Tengah, taruh di tengah. Yang di antara ditaruh di tengah ya. Ya.
Ya, next. Ini kan biasa tulisan tentang keyakinan kelas dikelompokkan sesuai dengan kriterianya, dengan pengelompokan tentang pembelajaran, tentang keadaan kelas dan tentang siswa.